Oke, di video kali ini waktunya kita nyobain gimana ponsel pertama dari Tecno di tahun 2024 ini dengan chipset MediaTek Helio G100 di Tecno Spark 30 Pro. Ini buat baterainya baru aja kita cabut dari charger ya, dan tentu masih ada di 100%. Sekalian kita setup aja ya. Ini pakai konektivitas WiFi, Bluetooth, NFC, dan juga GPS udah kita matiin. Refresh rate kita lock di 120 Hz. Lalu ini buat varian RAM 8 dengan internal di 128 GB. CPU throttling kemarin udah kita cek dan ini dapat di 84%. Antutu benchmark ini ada di 418 ribuan poin. Pakai Android 14 dan ini pakai patch terbaru atau di 5 Desember 2024. FPS real time udah kita aktifin ya. Aplikasi di latar belakang udah kita keluarkan semua. Langsung kita mulai buat game Mobile Legends atau game yang pertama. Stopwatch kita mulai. Suhu ruangan ada di kisaran 31 derajat. Langsung kita geber rata kanan, kemudian mode performa di sini udah kita aktifin ya. Langsung aja kita mulai dan kita mainnya di rank. Ini masih tetap ada di settingan rata kanan ya. Ini sih mantep banget ya, harga segini bisa main rata kanan Mobile Legends. Hanya saja kalau nggak lagi war kayak gini, ini bisa nyampe 100 fps ya. Ini kalau lagi nggak ngapa-ngapain loh, ini nyampe 100 fps bisa. Tapi kalau lagi war atau lagi kumpul kayak gini, itu bisa drop di kisaran 80 fps dan suhunya ini cuman sedikit hangat. Nanti kita liatin lagi buat hasil akhirnya kayak gimana. Oke, nice. Dan buat main game pakai Johnson buat kebut-kebutan ini masih enak banget, nggak nge-lag sama sekali. Dan bisa kalian perhatiin ya, ini pingnya bagus, stabil dari tadi tuh. FPS sekarang ini ada di kisaran 90-an dan ingat saya tadi udah aktifin mode performanya, atau mungkin karena suhunya ini sedikit hangat ya. Ingat saya bilangnya cuma sedikit hangat dan ini main bukan di ruangan yang ada AC-nya, ruangan non AC. Dan kayaknya nanti buat match kedua kita coba tambahin cooler kayak gimana hasilnya. Kemudian match ketiga kita main tanpa cooler, kemudian suhunya bukan suhu, sorry. Tapi buat FPS settingannya lebih tepatnya lah nanti kita turunin kayak gimana hasil akhirnya. Oke, nice. Ini. Nah, aduh bahaya nih. Nah, ini lagi war kayak gini ya. Bisa drop nyampe 60 padahal ini cuman 4 milisecond ya buat pingnya. Jadi kalau lagi war itu bisa drop di bawah 70 fps. Langsung aja kita cek buat suhunya. Ini buat suhu layarnya ada di kisaran 42. Kemudian buat suhu back cover ini 40 nyampe 41. Baterai masih ada di 95% dan udah dipakai main game selama 20 menit. Ini buat FPS rata-rata, main settingan rata kanan, rata-ratanya bisa dibilang di 89 atau 90 fps. Dan ini buat grafisnya naik turun, nggak pernah nyentuh di 120 fps ketika lagi main game. Sekarang kita coba pakai cooler harga 200 ribuan dari Aiku Backflip Neo kalau nggak salah ya. Kalau sekarang ini sih cooler udah mulai pada murah, cuman 200 ribuan atau 100 ribuan itu udah dapet yang bagus. Ini kita cek udah mulai kerasa dingin sih. Baru aja kita colok, ini suhunya 24, makin adem 22, 21, keren ini. Cepet banget ya. Oke, langsung kita tambahin cooler. Gimana buat performanya dengan settingan rata kanan. Bentar kita mentokin terlebih dahulu. Ini udah mentok sampai sini doang ya. Nah, kita liatin lagi settingan rata kanan. Mode performa aktif plus pakai cooler tambahan. Ini dari tadi buat FPS-nya masih sama aja kayak match pertama, naik turun antara 100 nyampe ya paling tinggi 110 lah. Jarang nyentuh di 120 fps. Dan kalau lagi war itu biasanya dapatnya di kisaran 70 fps. Entah ini stabilnya nanti berapa, bakal kita liatin aja ya buat hasil akhirnya. Buset, habis semua nih. Akhirnya selesai juga buat match yang kedua. Langsung kita cek buat suhu layarnya. Suhu layar ini tentunya adem banget, ada di kisaran 36. Suhu back cover ini juga adem banget, cuman 34 nyampe 35. Dan ini beneran efektif banget pakai cooler tambahan kalau kalian suka main game dengan settingan rata kanan. Baterainya ini tergolong awet banget, masih di 88%, udah kita pakai selama 49 menit. Jadi cuman terkuras 12% selama 49 menit permainan. Match ketiga kita mainnya pakai mode seimbang. Kemudian kita bikin di 90 fps dengan grafis tinggi. Oke, ini match ketiga ya, kita pakai settingan tinggi atau 90 fps dan ternyata hasilnya masih sama. Bisa dibilang nggak terlalu jauh berbeda antara settingan rata kanan di 120 fps dan
settingan di 90 fps karena maksimalnya ya bisa dibilang kalau settingan pertama itu nggak bisa nyampe 120 fps. Pakai settingan 90 fps juga ini masih naik turun buat fps yang kita dapetin. Akhirnya selesai juga ini buat match yang ketiga. Saya rasa suhunya lebih adem ya. Pakai settingan standar ya, suhunya di bawah 40 derajat nyampe 40. Back over cuman mendekati 39 atau 38. Dan ini FPS yang kita dapetin malah ini menurutku lebih bagus pakai settingan ini ya, frame rate-nya di tinggi aja atau di 90 fps. Ini rata-rata nggak jauh berbeda kok. Rata-ratanya ada di 84, apalagi buat suhunya makin kerasa adem. Pakai settingan di 90 fps di Tecno Spark 30 Pro. Lanjut buat game selanjutnya. Kita main game PUBG Mobile. Nah, settingan rata katanya ini bisa di HD high dan kita mainnya di 40 fps. Jadi buat grafisnya ini masih maksimal di 40 fps aja. Tapi yang saya suka ini buat gironya udah punya gyroscope hardware. Langsung kita mulai buat matchnya. Bisa dilihat ya, ini buat gironya mulus banget dan juga tentunya ini udah sangat responsif karena udah punya gyroscope hardware. Sekarang kita lanjut buat main dulu, nanti kita liatin buat gameplaynya dan juga hasil akhirnya. Ini dipakai buat main game PUBG Mobile, tentunya sangat nyaman banget ya. Apalagi buat dual speaker stereonya udah sangat kebantu. Misal ada pergerakan kayak tadi tuh, misal ada musuh datang dari sisi kanan atau kiri, ini bisa kerasa cukup ngebantu. Dual speaker dari Dolby Atmos yang dimiliki di Tecno Spark 30 Pro. Dan dari tadi buat FPS yang kita dapetin stabil banget di 40 fps, gak ada lag sedikit pun. Enak buat main game, nyaman. Waduh, ternyata udah koit guys. Langsung kita cek buat suhunya, ini sih adem banget ya. Paling 40-41, ternyata malah gak nyampe 40, cuman 39. Back cover ini 39-38 tadi tuh ya, 39. Udah dipakai selama 1 jam lebih 29 menit. Baterai masih ada di 78%. Jadi 1 jam setengah ini yang terkuras cuman di 22% buat baterai dari Tecno Spark 30 Pro buat main game full game. Dan buat main game PUBG Mobile ini bisa stabil banget buat FPS yang kita dapetin. Sekarang kita lanjut buat main game Genshin Impact. Oke, buat main game Genshin Impact ya, ini settingannya kita ubah ke lowest 60 FPS. Di sini tentu keterangannya langsung terlalu berat. Dan kita mulai terlebih dahulu buat gamenya. Nanti kita liatin buat suhu, FPS dan juga sisa baterainya. Oke, ini dari tadi buat main game Genshin ya. Cuman kerasa hangat dan kita mainnya di settingan lowest 60 FPS. Ini sih nggak ngalamin lag dari tadi, tapi ya kita mainnya cuman kayak gini doang, lawan monster-monster kecil. Nah, habis ini kita udahan buat gaming test Genshin di Tecno Spark 30 Pro dan kita liatin buat hasilnya dari FPS, baterai dan juga suhu. Wah, ternyata nggak nge-lag, cuman kayak suaranya tuh kayak gimana ya? Kayak agak nge-glitch gitu loh tadi. Suhu layar ini meningkat nyampe 42 mendekati 43. Suhu back cover ini sedikit adem di 39 nyampe 40 ya. Baterainya masih ada 72% dan udah kita pakai selama 1 jam lebih 50 menit. Kita tadi main Genshin selama 20 menit ternyata ya. Dan bisa kalian lihat sama-sama ini buat grafisnya, tentu waktu main game naik turun kayak gini. Dan rata-rata dapat di 45 fps. Tentu ini mantep banget buat ponsel gaming atau ponsel dengan performa yang terbilang tinggi dengan harga 2 juta rupiah. Sekarang kita mau lanjut game ini ya, Asphalt 8. Kita coba bikin kualitas terbaik. Nah, oke, udah kita setting pakai kualitas terbaik dan langsung aja kita mulai buat gameplaynya Asphalt 8 pakai Tecno Spark 30 Pro. Nah, dipakai buat ngetrip kayak gini mulus banget ya, aman dan juga lancar pakai Tecno Spark 30 Pro. Dari tadi stabil di 60 fps. Lawan-lawannya sih udah pada finish, cuman saya telat karena tadi nabrak ya, didiskualifikasi dalam 14 detik. Udah kelamaan ini pasti nih, pada nggak sabar adminnya. Waduh. Oke, langsung kita cek buat suhu layarnya. Ini adem banget buat main game Asphalt, cuman 40 derajat dan suhu back cover ini cuman 30 derajat. Udah dipakai main selama 2 jam lebih 1 menit. Baterainya masih ada di 69%. Ini mantep banget ya. Tentunya ini oke banget buat baterai yang dimiliki di Tecno Spark 30 Pro dan main aspalnya ini stabil banget ya di 60 fps. Sekarang kita lanjut buat game selanjutnya, CODM. Settingan default ini medium tapi di sini frame rate kita bikin tinggi.
Langsung aja kita mulai buat gaming testnya, dan ini nggak kita aktifin buat mode performa. Ini musuh tinggal berapa nih? Total semua sih ada 22 ya. Lalu buat FPS real time yang kita dapetin dari tadi, kalau saya pantau lewat FPS real time ini atau FPS meter, stabil banget di 40 FPS dan nggak ngalamin lag sedikit pun. Layarnya tinggal 3, jadi total masih ada satu musuh ini. Tuh, tinggal satu nih. Waduh, ternyata malah ketembak ini guys. Waduh, aduh. Wah, mati akhirnya. Oke, kita cek buat suhunya. Suhu layar ini ternyata lebih adem loh, di luar ekspektasi, cuman 39 mendekati 40. Suhu back cover ini lebih adem lagi, di kisaran 37 hampir 38. Suhu back cover ternyata cuman 37 derajat. Dan langsung aja kita lihat buat baterainya. Baterai masih ada di 64%, udah kita pakai selama 2 jam lebih 23 menit. Kita liatin terlebih dahulu FPS real time-nya. Nah, FPS real time ini stabil banget ya. Rata-rata dapat di 37, dan ini grafisnya tentu aman banget buat main game CODM. Lalu kita pakai buat main game Free Fire Max. Kita lihat gimana buat grafis yang kita dapetin nanti. Ini buat settingan grafis kita pakai rata kanan semua ya. Nah, udah kita pakai rata kanan semua. FPS-nya ini di high. Langsung aja kita mulai buat gameplaynya. Ini buat main game FF Max juga kerasa enak dan juga nyaman banget sih dari tadi. FPS rata-rata yang kita dapetin selama permainan ini naik turunnya di kisaran 80 FPS. Dan buat suhunya ini masih kerasa enak dan juga nyaman banget, cuman sedikit hangat doang. Nice. Oke, gamenya udah berakhir, langsung cek buat suhunya. Suhu layar ini sedikit meningkat 42, yang mendekati 43. Suhu back cover ini 41 doang ya. Langsung kita lihat buat baterainya masih ada berapa nih. Baterai masih ada di 60%, dan udah kita geber selama 2 jam lebih 36 menit. Mantap banget ya. Main game bareng Technospark 30 Pro. Dan kesimpulannya setelah kita nyobain, tentu Technospark 30 Pro ini sangat menarik banget ya dengan harganya. Selain buat settingan grafis dan juga pengalaman main game yang udah oke banget, ini ponsel juga tergolong cuman sedikit hangat, jadi masih aman banget. Apalagi buat kalian yang tinggalnya di kota-kota yang adem atau ruangannya ada AC-nya, tentu HP ini makin enak di genggaman kita ketika sedang dipakai buat main game. Dan kekurangan dari Technospark 30 Pro waktu dipakai buat main game ya, menurutku sih cuman di game Mobile Legends doang sih. Karena buat settingan rata kanan atau 120 fps-nya itu bisa dibilang cuman sebagai pelengkap aja, karena buat performanya masih kurang stabil. Mungkin harus menunggu updatean seterusnya, misal kayak game PUBG Mobile, mungkin setelah mendapatkan update lagi nanti bakalan ke unlock di 60 fps kayak ponsel lain dari Transsion yang udah pakai chipset dari MediaTek Helio G100. Dan menurutku HP ini dengan harga, spek, dan juga fitur yang dimiliki tentu sangat worth it banget buat kita beli. Apalagi buat kalian yang nyari ponsel performa harga terjangkau, udah pakai panel AMOLED dan fitur-fiturnya komplit banget. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifin icon notifikasinya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.